Oke, balik lagi dengan saya Osaman Sori dan kita kedatangan tamu yaitu Surya Fernando Siite, benar? Dari mana? Asal saya dari Medan, Oh iya. tapi tinggal di Cikarang sekarang. Oke, kalau boleh tahu kenal James itu dari mana sih? Sebelumnya kenal JMC itu dari teman. Hmm. Kebetulan saya kerja di Cikarang, teman sekampung datang ke Jakarta, terus belajar di JMC. Terus teman saya kenalin sama saya. Kebetulan saya juga ada ketertarikan untuk bekerja di Jepang. Oh gitu. Kalau ada ketertarikan tuh berarti apa sebelumnya belajar bahasa Jepang juga gitu sebelum masuk? Benar, waktu kerja di Gak apa-apa. Nande Waratir no. Sampai Ah, mana tadi? sebelumnya ada persiapan gak sih? Benar, waktu saya bekerja di perusahaan Jepang dulu, saya bekerja sambil belajar bahasa Jepang. Jadi mempermudah saya ketika saya udah bergabung di LPA JMC. Gitu. Eh, Tadi mau ngomong apa ya? Ya tadi ada apa? Ada masalah sedikit. Nah, oke kita balik lagi. Tadi sebelumnya itu udah belajar bahasa Jepang atau memang dari nol banget sih datang ke sini? Udah ada basic bahasa Jepang, cuman nggak terlalu mendalam, sekedar belajar saja. Hmm. Nah, di JMC sendiri kan eh, banyak ya istilahnya bisa kaigo, bisa konstruksi, terus manufaktur, baru tuh. Terus bisa building cleaning juga gitu. Itu sebenarnya sudah sendiri sih tertariknya sama job apa sih? Nah, untuk job di sini tuh gak ada yang tertarik, cuman Tertarik, oke. cuman saya memang Oke guys. orang yang sedikit aneh karena pengalaman saya di bidang mekanik gitu jadi sosial. Saya Ya. tuh beranikan diri itu menantang diri saya sendiri untuk mengambil job tersebut karena ingin di Jepang tuh menambahin pengalaman gitu. Oh, di Jepang tuh nanti kerjanya tuh sesuai lagi gitu Ya, ya. sesuai lagi. Ini apa? Boleh ceritain sih Jido Saseibi itu apa sih? Jadi Jiro Sashimi tersebut tuh seperti perbaikan mobil. Ketika ada kerusakan di mobil, kita sebagai mekanik untuk servis mobilnya tersebut. Oh, berarti apa? Memang mekanik banget ya. Mekanik Ya, banget apa lah itu? Enggak apa. Maksudnya tuh apa? Eh Berarti paham mobil banget dong ya? Berarti. untuk paham banget nggak terlalu, cuman masih Ah. pengen pelajari hal-hal baru lagi untuk memperdalam lagi Oh. gitu. Oh gitu. Soalnya apa? Kalau paham mobil ya maksudnya saya suka mobil juga gitu. Mungkin apa? Ada temennya jadinya gitu. Oke, terus sebelum untuk di JMC sendiri itu udah belajar berapa lama sih kalau boleh tahu? Itu yang sekarang. Iya, hingga saat ini tuh udah berapa Eh, lama? untuk sampai sekarang tuh hampir 1 tahun 11 bulan sekarang. 1 tahun 11 bulan? Eh, 11 bulan. 11 Oh kaget bulan. gue. Kaget Hampir sorry. 1 tahun, Oh, tepatnya 11 bulan. 11 bulan. Oh, dan apa? Udah dapat kerja. Maksudnya udah mensetsu sih. Sudah, untuk sekarang tuh sedang menunggu COE. Oh gitu. Ya, Oke, untuk oke. pekerjaannya di bidang jasa Oh, sipil. berarti udah tinggal ini aja nih guys, tinggal terbang Ya, tinggal ya. terbang. Nah, kita callback ke pas zaman-zaman masih belajar. Nah, di bahasa Jepang sendiri ada susahnya nggak sih? Untuk susah sama sekali ya pasti ada dong. Iya sih, susah Nggak, guys. untuk nggak susah pasti nggak mungkin, pasti ada susahnya. Karena termasuk nomor 3 tersulit bahasa di dunia. Oh iya. Nah, Oh saya untuk belum bisa. untuk susah untuk susahnya tuh ya memang pasti ada, entah itu kita lagi naik turun moodnya untuk belajar, karena pasti ada. Seperti kita belajar tuh kayak gini-gini aja nggak ada perkembangan gitu. Nah, untuk mengatasi itu gimana caranya gitu. Kadang ada orang yang langsung untuk menyerah gitu, Oh iya, iya. kita malah ngambil keputusan untuk menyerah gitu, pasti ada. Dan banyak yang gagal di situ. Apa nggak inilah yang nggak sabar gitu ya Ya, belajarnya gitu. Benar-benar. Kan sebenarnya udah JFT ya, udah lulus ya kan. lulus. Jadi dia udah lulus guys, tinggal memang apa? Kalau boleh tahu nilainya dikasih dapat berapa sih gitu?
Untuk nilainya ya giri-giri sih ya 205, cuman itu Ah, ya walaupun dapat 205 tetap bersyukur, dan seterusnya juga ujian dan mindsetnya juga lulus lulus terus, jadi berdisyukurin. oh, apa guys, 205 itu bukan penghalang buat kamu buat terbang ke Jepang ya. Yang penting Kaiwa sama pengetahuannya lancar. Benar, Bener? benar. Ah iya sih bener. Nah terus oke, buat persiapannya sendiri sih gimana sih? Untuk Buat persiapan JFT itu kita fokus sendiri ya, untuk lain daripada di sekolah itu kita harus fokus sendiri. Terlebihnya itu membedah soal gitu, bedah soal. Jadi semakin banyak kosakata yang kita kita hafal, semakin mempermudah kita untuk ujian. Dan semakin banyak kita latihan soal, semakin mempermudah kita untuk membedah soal tersebut. bener sih memang apa kotoba tuh penting banget ya, kosakata. Kosakata. Eh, nah kita bahas yang tersulit, kanji. Nah kanji sendiri gimana sih, kan kanji tuh ini ya banyak ya, N4 kan ya. Ya, Itu buat apa, jago di situ tuh gimana gitu? Oh bukan jago, mungkin bisa di situ gitu. untuk kanji tersebut tuh kita tuh cukup cukup ngelihat aja gitu, ngelihat, ngebayangin bentuknya, terus kalau bisa kita ulang setiap hari. Ketika ada soal kita bedah nih soalnya, terus kita kalau bisa kita buat niki gitu, niki apa cerita harian. Kalau bisa Iya. buat tulis kanji, itu Iya, mempermudah kita untuk ngapalin juga. Jadi memang apa, selain dilihat juga dan dibaca ya, Iya. ditulis juga ya. Emang sih sayang banget kalau bisa baca kanji nggak bisa nulis kan. Iya benar. Ah, nah untuk tadi kan JFT ya. JFT. Untuk Jidosa Seibi ini tesnya kayak apa sih? Boleh Untuk diceritain nggak? tesnya tuh ya lumayan sulit, karena di level saya masih N4. Kosakata yang muncul di modul Jidosa Seibi itu sekitar N3 sampai N1 kosakatanya. Oh, N1. Iya. Dan kosakatanya juga banyak gitu. Banyak. N1 serius? Ya, dari N3 sampai N1 level bahasanya ada. Aduh gimana ya guys? Susah juga gitu. Susah. Oh, itu nah gimana sih caranya biar lulus di tes itu gitu? Yang pertama itu konsisten belajar. Konsisten belajar. Konsisten belajar mempermudah kita untuk ngelakuin sesuatu. Karena kalau kita nggak konsisten atau itu malas-malasan, ya itu jadi penghalang jatuhnya sama kita. Jadi kita konsisten terlebih dulu, konsisten ngebedah modul, cari modul, ngapalin modul, dan kalau bisa tuh kita tuh cari teman yang sefrekuensi sama kita gitu. Sefrekuensi. Temannya muncul. Oh gitu ya berarti ya. Untuk apa? Pasti ada bahasa Jepang tuh kan nggak cuma teori ya, pasti juga harus bisa ngomong juga kan. Nah mungkin ada nih teman-teman yang istilahnya pintar di bahasa Jepang secara teori tapi enggak secara praktek gitu. Nah itu buat Surya sendiri tuh ada ininya nggak sih? Ada solusinya atau cara belajarnya sendiri nggak sih? Untuk cara saya sendiri tuh pagi kalau kita bisa tuh ngedengerin podcast ataupun itu lagu tentang bahasa Jepang gitu. Entah itu lagu dari pendengaran kita, terus ngikutin kita, kayak contoh orang di podcast ngomong watashi, kita ngikut watashi. Itu mempermudah kita kaiwa gitu. Dengan adanya kayak gitu, rahang kita atau lidah kita tuh makin lentur gitu. Jadi ngikut. Setelah udah itu kita tuh setiap hari mengusahain lain daripada kosakata yang kita pelajari hari ini, kita nambahin kosakata entah 5 atau 3 gitu. Itu mempermudah kita untuk kedepannya. Berarti istilahnya nambah-nambah terus lah yang baru lah ya. Benar sih. Nah itu apa caranya Surya buat jago di Kaiwa juga ya guys, bisa ditiru tuh. Nah kalau boleh tahu selanjutnya, ini kan Surya sendiri itu
udah ini ya, udah lulus di JFT dan SSW sendiri ya, Udah. dan udah tinggal terbang ya. Itu untuk nunggu CEO sendiri kan pasti ada jangka waktunya ya, Ada. izin-izin itu. Ada sampai itu. Kegiatannya sih rencananya mau ngapain aja sih buat sambil nunggu CEO itu? Sebenarnya saya tuh selagi lagi menunggu SEO itu saya tuh masih konsisten untuk belajar, masih menantang diri untuk konsisten belajar. Karena saya masih merasa bodoh. Pertama saya merasa sama, nggak apa-apa. Saya merasa masih bodoh, jadi semangat buat diri saya tuh untuk belajar gitu. Dan nggak mau ninggalin masa Jepang, ataupun saya cari kerja keluar dulu selagi menunggu SEO saya nggak mau. Memutuskan diri untuk masih melanjutkan pembelajaran. Berarti tetap inilah ya, lanjut lah ya Lanjut, istilahnya. Biarpun lulus bukan berarti itu finish buat kita ya, yang Bukan. belajar gitu. Dan apa namanya, mungkin ada kata motivasi atau apa buat yang masih belajar di luar sana, atau mungkin yang udah tes tapi nggak lulus, tes lagi nggak lulus gitu, itu gimana? Ada. Boleh di sharing Sedikit tapi padat gitu. sedikit tapi pada apa tuh, boleh. Jadi usaha kecil kita hari ini untuk masa depan kita nanti. Wis, asik. Oke, mungkin untuk saat ini kayak gitu aja ya guys. Dan apa, masih ada yang disampaikan lagi tadi? Gak ada ya. Udah sih. Oke.